saya Rizkyanti Amir, kelas C5 akan menjelaskan tentang analisis pendapatan dan kelayakan usaha. Analisis pendapatan dan kelayakan usaha. Pengantar. Pada umumnya, syarat utama dalam usaha tani harus memperhatikan 1. R per C lebih besar dari 1. 2. P per C lebih besar bunga bank yang berlaku. 3. Produktivitas tenaga kerja lebih besar dari tingkat upaya yang berlaku. 4. Pendapatan lebih besar sewa lahan per satuan waktu atau musim tanam. 5. Produksi lebih besar dari BEP produksi. 6. Penerimaan RP lebih besar BEP penerimaan RP. 7. Harga lebih besar BEP. 8. Jika menjadi penurunan harga produksi maupun peningkatan harga faktor produksi sebagai batas tertentu tidak menyebabkan kerugian. Langkah-langkah analisis usaha. Pertama, menetapkan rencana produksi atau luas areal. 2. Menghitung biaya kos usaha. 3. Menghitung penerimaan refund usaha. 4. Menghitung pendapatan income usaha. 5. Menghitung HPP atau harga pokok produksi dan HJP harga jual produksi. 6. Menghitung kelayakan usaha. 7. Menghitung TTP titik pulang pokok atau BEP. Rencana produksi. Pertama, tujuan atau jenis produksi yang dihasilkan. 2. Teknologi yang digunakan. 3. Volume atau skala produksi. Biaya atau cost sama dengan C. Biaya terbagi menjadi 2, yaitu biaya investasi harga tetap dan biaya operasional. Biaya operasional terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, biaya pokok produksi dibagi biaya tidak tetap. Kedua, biaya usaha dibagi biaya tetap. Investasi harga tetap bersifat jangka panjang, contohnya alsintan, gudang, sarana pendukung. Perhitungan penyusutan bertitik tolak pada harga perolehan atau pembelian. Kos sampai dengan modal tersebut dapat memberikan manfaat. Ada 4 cara untuk menghitung nilai penyusutan. Yang pertama yaitu metode garis lurus straight line method. Penyusutan harga alat dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomi. Contoh, harga traktor 10 juta, umur ekonomi sampai 5 tahun, nilai sisa 1 juta. Penyusutan 10 juta dikurang 1 juta dibagi 5 tahun sama dengan 3.800.000 per tahun. Biaya pokok produksi atau biaya tidak tetap atau variable cost sama dengan PC. Pertama, biaya yang berhubungan langsung dengan produk yang dihasilkan. Kedua, biaya yang jumlahnya tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Terbagi menjadi 3, yaitu bahan baku, bahan lain, upah tenaga kerja. Biaya usaha atau biaya tetap fixed cost atau VC. Pertama, biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk yang dihasilkan. Kedua, biaya yang dasarnya tidak tergantung jumlah produksi. Contoh biaya usaha. Pertama, perizinan. Kedua, sewa lahan. 3. Gaji pengelola. 4. Iuran wajib lainnya. 5. Penyusutan. Total biaya atau TC. Total biaya adalah biaya yang tetap atau PC ditambah biaya tidak tetap PC. TC sama dengan PC tambah VC tambah VC. Penerimaan usaha atau revenue sama dengan R, yaitu jumlah nilai uang dari produk yang terjual. R sama dengan jumlah produksi dikali harga atau unit. Harga produk. Harga produsen. Harga pokok atau produksi HPP. 2. Harga jual yang dikehendaki HJP. Harga pasar. Harga pokok produksi HPP. HPP sama dengan total biaya per jumlah produksi. Contoh, total biaya RP 14 juta, jumlah yang diproduksi 6 tas sama dengan 600 kg. HPP 15 juta dibagi 600 kg sama dengan
200.500 kg. Penetapan harga jual. Harga pokok ditambah persen keuntungan yang dikehendaki. Besar persen keuntungan. Pertama, persen dari HPP. 2, kewajaran. 3, di atas bunga bank. 4, kecepatan putaran usaha, misal 30%. Harga jual sama dengan HPP tambah 30% dikali HPP. Contoh menghitung harga jual. HPP sama dengan 2.500, keuntungan yang diinginkan 30%. Harga jual sama dengan 2.500 ditambah dalam kurung 30% dikali Rp 250 sama dengan Rp 2.500 tambah Rp 750 sama dengan 3.250. Pendapatan usaha atau laba, income, sama dengan I. Pendapatan penerimaan dikurang total biaya. I sama dengan R kurang C. Contoh penerimaan Rp 21 juta, total biaya Rp 15 juta, pendapatan Rp 6 juta. Pendapatan atau laba sama dengan income sama dengan I. Itu penerimaan R dikurang total biaya sama C sama dengan I sama dengan R kurang TC. Laba bersih, benetif, sama dengan pendapatan dikurangi bunga bank dan pajak. B sama dengan I dikurang dalam kurung bunga bank dikurang pajak. Contoh, I sama dengan R kurang TC. I sama dengan 21 juta dikurang 15 juta. I sama dengan 6 juta. B sama dengan I dikurang dalam kurung bunga bank tambah pajak. Jika tingkat suku bunga bank 12% per tahun, maka B sama dengan 6 juta dikurang dalam kurung 12% per 4 dikali 15 juta ditambah 0. Rp 6 juta dalam kurung dikurang dalam kurung 3% dikali 15 juta sama dengan 6 juta dikurang 450. B sama dengan 5.550. Analisis biaya pendapatan dan kelayakan usaha tani padi. Pendekatan analisis biaya dan pendapatan. Pertama, pendekatan nominal, pendekatan yang tidak perhitungkan nilai waktu uang. Yang dipakai adalah harga yang berlaku. Rumus pendapatan sama dengan penerimaan kurang total biaya, di mana penerimaan sama dengan harga produksi Rp per kilogram dikali jumlah produksi kilogram. Total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Analisis biaya pendapatan dan kelayakan usaha tani padi. Pendekatan analisis biaya dan pendapatan. 2. Pendekatan nilai uang, waktu, time, full of money. Pendekatan memperhitungkan nilai waktu uang, terutama jika modal dari luar, pinjaman, kredit yang dikenakan bunga. Rumus FP dikurang sama dengan PF dalam kurung 1 tambah I pangkat N, di mana FP nilai uang di masa datang, guntur volume, PF nilai uang sekarang, present value, I tingkat bunga, N jangka waktu pengambilan. 2. Pendekatan nilai uang, waktu, time, full of money. Contoh, jika dalam usaha tani padi tersebut di atas tabel contoh 2, petani menggunakan pinjaman modal kerja sebesar Rp 5.525 dengan bunga pinjaman sebesar 2% per bulan. Siklus tanaman 4 bulan, maka nilai modal yang harus dikembalikan pada bulan keempat adalah sebesar PF sama dengan PF 1 ditambah I dalam kurung N pangkat N Rp 5.525 dalam kurung S 1 tambah 0,02 pangkat 4 sama dengan Rp 5.525 dalam kurung 1,0,2 dalam kurung pangkat 4. Rp 5.525 juta dikali 1.0824 sama dengan
5.980.000.000, maka keuntungan petani sama dengan 11.700 dikurang 5.980 sama dengan 5.720. Kelayakan usaha. Ada dua pendekatan. Pertama, R sama per C ration, yaitu perbandingan antara penerimaan R sama revenue dengan biaya C cost. Misalnya keuntungan diinginkan 30%. Bila R per C lebih besar atau sama dengan 1,3, sama dengan layak. Bila 1,0 lebih kecil dari R per C atau lebih kecil dari 1/3, tidak untung dan tidak rugi atau impas. Bila R per C lebih kecil dari 1, rugi atau tidak layak. 2. B per C ration, yaitu perbandingan antara laba bersih B sama dengan benefit dengan biaya C sama dengan cost. Misalnya keuntungan yang diinginkan 30%. Bila nilai B per C lebih besar dari 0,3, bisa dibilang layak. Sama dengan 0,3, tidak diuntung dan tidak rugi. Kurang dari 0,3, sama dengan rugi atau tidak layak. Break-even point, suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian, atau dengan kata lain total biaya sama dengan total penjualan sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. Penerimaan dan biaya volume produksi tertera di gambar dengan keterangan TR total revenue, penerimaan, P kuantitas produksi, PC fixed cost atau biaya tetap, PC variable cost atau biaya variabel, TC total cost atau total biaya, BEP break even point titik impas. Break even point penjualan dalam unit, BEP unit, PC dibagi P kurang VC. Keterangan BEP break even point titik impas, Q kuantitas produksi, PC fixed cost biaya tetap, PC variable cost biaya variabel, P harga produk. Break even point rupiah, BEP rupiah, VC per 1 kurang VC per TL. Keterangan BEP break even point titik impas, TR total revenue, penerimaan, PC fixed cost biaya tetap, VC variable cost biaya variabel.